Halo, kembali lagi bersama saya di channel tutorial membuat gigi palsu. Nah, di video ini kita akan membuka cetakannya terlebih dahulu. Jadi ini cetakan gigi atas. Nah, jadi keluhan pasien ini dulu ada gigi yang berlubang satu, terus di sampingnya ada gigi palsu. Nah, ini gigi palsu yang dulu. Jadi dulu dibuatnya lem permanen ya. Nah, gara-gara dibuat ini giginya lem permanen, jadinya jadinya gigi aslinya itu rusak dengan sendirinya karena makanannya nyangkut di gusi palsunya. Kita lihat gimana gigi yang rusak itu di dalam ini ya. Pertama kita buka dulu, kita rapikan dulu tepung yang menempel di cetakannya. Kita bersihkan sampai bersih supaya dia tidak menempel waktu kita buka nanti ya. Oke, kalau sudah kita congkel, langsung lepas ya. Nah, seperti ini. Jadi kita lepas. Apakah hasilnya sempurna? Oh, kita congkel aja. Ini harus kita bukanya secara pelan-pelan ya supaya tidak patah gipsumnya. Ini kita buka lagi. Nah, ini dia berbahannya bahan seperti karet jadinya. Oke, nah. Oke. Nah, di hasilnya gigi ini dia memakai behel, makanya depannya seperti ini. Dia ada pakai behel depan yang atas. Sedangkan gigi yang rusak kemarin ini dia. Nah, gigi ini rusak penyebabnya karena nah ini dulu dia pasang gigi palsu seperti ini. Nah, ini cuman dilem secara permanen. Jadi makanan nyangkut di dalam akhirnya menyebar ke samping hingga gigi sampingnya berlubang juga. Jadi korbannya dua gigi, satu sama ini dua gigi dia harus ditambal. Tapi kalau ini sudah parah kali karena udah kena sakit ini ya terpaksa harus dicabut. Jadi terpaksa semalam pasangnya 3 aja dulu, 1, 2, 3 ini dicabut, nanti tinggal disambung aja. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Nah, untuk gigi ini kita buatkan clamor di giginya saja, tidak kita buat clamor di dalam ini ya. Nah, seperti video-video yang lain, ada yang saya bukan clamor di sini, ada yang luar dalam di gigi sama di dalam. Sedangkan yang ini saya buatkan hanya di giginya saja karena ini dia maunya gigi yang murah. Jadi saya kasih bonus tambah clamor supaya kuat. Apalagi ini kan gigi geraham supaya tidak lepas-lepas saat makan, jadi kan lebih terjamin kalau menggunakan clamor. Nah, seperti ini. Nah, kita sesuaikan. Kita potong secukupnya ya. Oke. Ini kita ambil pulpen, terus kita garis. Nah, begitu kena kawannya langsung keluar darah. Oke, sini. Kita bengkokin ke bawah ya. Nah. Kita paskan, kalau sudah pas, kita bengkokin ke depan. Untuk pembuatan clamornya agak susah ya. Sama. Nah, ini kan masih bengkok. Nah, dia seharusnya ini ke bawah, ke atas nih, rata sama gusinya. Sedangkan ini kan masih ke bawah. Jadi kita harus mikir cara juga supaya gusinya bisa naik ke atas. Nah, supaya kawannya bisa naik ke atas. Nah, kita tes lagi. Oke, ini mas udah 50% lah kita bilang ya. Kita lihat belakangnya dulu. Nah, ini kurang mencengkram ya. Nah, seperti ini. Ini ke atas lagi kita buat. Supaya terlihat lebih rapi. Kita bengkokin ke atas. Oke.
Nah, ini kan sudah pas nih. Nah, ini yang nggak pas, yang berkait yang mencengkram giginya. Jadi caranya, kita pasang lagi. Nah, pas. Oke. Ini nanti harus ditambal ya. Ini kan lubangnya harus ditambal. Kalau nggak ditambal, dia akan patah nanti. Apalagi ada claymore, jadi mencengkramnya kuat ya. Kalau nggak ditambal, jadinya patah gigi aslinya. Nah, udah seperti ini. Kita buatkan satu lagi. Kita bengkokin ujungnya. Nah, gigi geraham lagi. Oke, kurang melengkung dia. Oke, kita potong dulu. Kita ukurnya secukupnya aja kita potong. Nah, ini terlalu dekat ke dalam, nggak muat. Nah, jadinya seperti ini. Oke, berarti ke dalam lagi ya. Nah, garis. Ini dari garis ini harus bengkok ke dalam. Nah, ini dia hasilnya. Nah, lagi. Jadi dia tergantung harganya ya. Kalau harga yang murah, kalau ini pasangnya yang 150. Jadi pasang 3 gigi jadinya 450. Nah, pilihannya antara dua, claimer di dalam apa di luar. Dia mintanya claimernya di luar aja. Jadi biar lebih kuat giginya. Ini hasilnya. Terus kita lanjut tahap selanjutnya. Sebelum kita lanjut, kita bersihkan dulu ini, kita cuci dulu cetakannya. Nah, ini sudah kita cuci, kita keringkan terlebih dahulu. Supaya cepat kering, kita balut menggunakan tisu ya. Kita tunggu beberapa menit. Sambil kita tunggu, kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Kita siapkan kuasnya. Kita ambil minyak ajaibnya. Kita tuangkan dan kita oles sampai merata. Ini semua permukaannya harus kena. Karena kan kita buatnya sampai belakang ke sini, jadi permukaannya harus kena semuanya ya. Sampai merata. Kalau sela-sela gigi dan ke lubangnya juga. Biarpun giginya berlubang, kita harus gunakan juga. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman punya keluhan giginya berlubang, bagusnya segera ditambal. Biar tidak lebih membesar, karena dia selama 6 bulan itu udah jadi besar lubang gigi kita. Jadi kalau nggak segera ditambal, ujung-ujungnya nanti harus pasang gigi palsu.
Nah, ini udah merata semua, tunggu beberapa menit sampai dia menyerap. Nah, kita campurkan dulu bahan-bahannya. Kita campur sedikit saja dulu. Kita aduk sampai tercampur semua. Teteskan. Dia banyak cara untuk membuatnya. Ada yang langsung diaduk secara banyak, ada juga yang sedikit-sedikit seperti saya ini. Jadi kalau teman-teman penasaran bagaimana cara membuat gigi palsu, teman-teman bisa chat di WA saya yang ini. Jadi teman-teman bisa ikut kursus secara online nanti. Untuk harganya pun sangat terjangkau. Jadi kalau teman-teman mau memperdalam ilmu yang sudah ada, bisa juga ya teman-teman. Ini cocok untuk teman-teman yang sudah ada basic, tapi mau memperdalam ilmu. Nah, teman-teman bisa WA di nomor saya ini. Oke, sudah semua. Kita tunggu kering terlebih dahulu. Oke, sudah kering, kita lanjut selanjutnya. Ya, setiap adukan ini ada tekniknya ya. Supaya lebih keras, lebih tahan lama, dia ada tekniknya, cara mengaduknya juga. Bagaimana caranya? Kalau kita aduknya pelan, jadinya kayak mana? Kalau kita aduknya cepat, jadinya kayak mana? Nah, kalau mau memperdalam ilmu, bisa ikut kursus sama saya. Murah aja, tidak mahal-mahal. Jadi untuk kursusnya teman-teman bisa suka hati teman-teman. Dalam sehari mau berapa pertemuan, ataupun dalam seminggu mau berapa, mau pukul berapa, itu teman-teman bisa atur sendiri. Kita mulai dari belakang dulu ya. Nah, ini gigi ibu-ibu nih, cuma tidak belum terlalu tua, cuma sayang giginya. Karena kemarin disuruh tambal, tidak mau. Ya akhirnya jadinya seperti ini. Gara-gara satu gigi, rusak semuanya. Ini kita buatnya jangan terlalu tebal lah. Kita buat tipis saja. Karena ibunya pun minta jangan terlalu tebal. Ini baru pertama dia pasang gigi palsu. Nanti takutnya kita buat terlalu tebal, nggak nyaman dia. Nah, kita aduk lagi. Ini belum merata ya. Nah, kita rapikan sampai kawatnya tertutup. Oke. Ini masih berantakan ya, nanti kita rapikan lagi.
Eh, jatuh. Ini harus kita tutup sampai merata kawan ya. Tidak boleh nampak. Ini sebelah sini masih kurang tebal ya, karena nanti kan kita poles lagi. Jadi kita ratakan terlebih dahulu. Nanti bisa kita rapikan lagi. Nah, udah semua. Ini kan besar, nanti kita potong nih, potong setengah, baru sesuai, baru pas. Nah, ini tinggal kita tunggu kering. Selanjutnya kita rapikan. Ini sudah kering. Kita tekan dulu, pas sudah kering merata. Nah, ini sudah kering merata ya. Kita congkel perlahan. Ya kalau pelumasnya bagus, gampang dilepasnya. Tapi kalau pelumasnya kurang bagus, itu akan lengket ya. Jadi tergantung bahannya juga, tidak bisa sembarangan ya. Ini kita lihat. Ini kita lihat sepertinya, patah juga gigi ya. Oh, cuman setengah, jadi nggak masalah. Kita bersihkan terlebih dahulu. Kita congkel aja. Nah, ini dia. Jadi ini tinggal kita potong. Oke. Ini masih kurang ya. Kita potong yang tipis dan kecil kita buat. Nah, ini sekarang kita rapikan dulu atasnya. Cara mudahnya kita pasang aja dulu. Nah, kalau sudah, kita ambil spidol, kita garis di mana yang perlu kita buang supaya lebih rapi ya. Ini tekniknya. Nah, karena kalau kita asal potong nanti takutnya nggak pas sama giginya, udah longgar. Nah, oke. Kita ganti matanya terlebih dahulu. Nah, kita lepas lagi. Yang kuat kali ya. Nah, sekarang kita rapikan atasnya juga.
kita masukin ke cetakannya lagi. Nah, langsung rapi ya. Ini kalau kita lihat dari dalam, dia tidak akan nampak bagaimana lekukan giginya. Atas lagi. Ini sudah pas, cuman masih besar, kita kecilkan lagi. Nah, ini sudah saya rapikan dan sudah saya kecilkan lagi. Inilah hasilnya. Jadi nanti kita tes pasang dulu ke pasiennya. Kalau memang dia minta lebih kecil lagi, mungkin bisa kita kecilkan sedikit lagi. Tapi kalau kita tipiskan lagi, tidak bisa lagi nih. Ini sudah pas ya. Jadi giginya tidak saya pasang dulu. Mungkin saya pasang langsung nanti giginya di pasiennya, karena dia maunya giginya dibuat seperti gigi gingsul. Nah, sedangkan yang dulu ini kan, ini di sini kan bukan gingsul, tapi di sini gigi geraham kecil seperti ini. Cuma dia pengen dibuat gingsul agak menonjol lebih sedikit seperti ini. Nah, jadi nanti agak lebih menonjol sedikit gigi sampingnya. Nah, sebelah sini seperti itu juga. Dia maunya gingsul sedikit. Nah, jadi tidak saya pasang langsung giginya. Saya pasang ke pasiennya dulu. Kalau memang dia udah pas, nanti baru saya tunjukkan lagi hasilnya. Ini hasilnya sesudah kita pasang giginya. Jadi terpaksa kawatnya harus kita potong karena mengganjal sama gigi bawah. Nah, jadi sepertinya seperti ini. Ini giginya agak runcing karena disuruh buatkan gigi taring. Nah, tahap selanjutnya kita masuk tahap poles. Nah, kita masuk tahap pemolesan. Kita poles dari belakang dulu. Nah, ini dia hasilnya sesudah kita poles. Sekarang kita masukkan lagi ke cetakannya. Mungkin ini cetakannya tidak terlalu tidak terlalu pas ya, karena giginya sudah kita rombak. Giginya sudah kita buat gigi taring. Nah, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.